Halo Poi Friends, kembali lagi sama aku Arvan di edisi sesi dengar bersama di bulan Februari. Oke, jadi Poi Friends hari ini itu kita mau melakukan kreasi bersama, sesi kreativitas dengan membuat junk journal. Mungkin teman-teman sendiri udah pernah ada yang dengar junk journal atau mungkin belum. Jadi junk journal itu adalah kegiatan journaling pastinya menggunakan bahan-bahan yang mungkin dianggap orang itu sebagai sampah. Kalau misalnya aku lihat di TikTok ya, junk journal itu banyak banget yang ngerjain itu ciwi-ciwi ya, karena mereka tuh mungkin punya kreativitas yang lebih. Gimana kalau misalnya junk journal itu ada di tangan laki-laki? Apakah sama estetiknya? Apakah itu tidak terpengaruh oleh gender, tapi emang kreativitas aja ya nggak? Jadi di mana kita mau buat junk journalnya di produk Poly yang sangat bestseller itu, yaitu di Pocket Journal. Oke, aku jelasin dikit ya tentang produk ini. Jadi buku ini adalah jurnal, buku notebook jurnal berukuran compact. Jadi untuk bukunya seperti ini ada format untuk kalau kalian mau tulis jadwal, dan ini juga untuk format untuk nulis catatan. Misalnya kalian ingin penjelasan dari jadwal di hari Rabu ini apa, kalian bisa tulis di sini. Dan seperti yang aku bilang tadi di awal, kita juga bisa berkreasi friends. Jadi tidak hanya untuk sebagai jurnal formal yang isinya tulisan aja, tapi kita juga bisa berkreasi dari buku ini. Nanti akan kita lakukan ya. Jadi sebagai konteks friends, sebelum kita memulai junk journal ini, bahan-bahannya yang disiapin itu dari kemarin tim Poly itu habis dinas friends ke kota di Jawa Tengah, yaitu di Semarang. Dan aku mau buat sesuatu yang berhubungan dengan jalan-jalan kita kemarin. Mostly ini dari hotel kita kemarin nginep sih. Ini ada guide-nya, bottle holder. Nah ini baru kartu nama. Terakhir ada dokumentasi kita kemarin. Oke, ini kita udah disiapin kertas juga. Kayaknya untuk backgroundnya mau buat pakai si ini deh, si koran ini. Jujur agak susah ya kalau misalnya ngerjain ini sambil ngobrol, karena biasa orang ngejurnaling tuh ngobrol gak sih, kan orang pada diem ya. Agak misalnya mau disuruh ngerjain ini sambil yapin, kayaknya terlalu besar kalau misalnya kita buat seperti ini. Ini kayaknya nggak bisa buat jadi satu halaman deh, kayak kita ujung-ujungnya akan buat 2 halaman. Nah ini ada memori, pas banget ada memory cache dari si tempat-tempat yang kita datengin kemarin di Semarang, apa aja bisa kita pakai ini. Biasanya gimana sih orang-orang bikin junk journal itu? Kayaknya ini kita buat pertama memory quest dulu kali ya. Segini aja. Kok saya nggak bawa lem ya? Kita berkreatif ria dengan keterbatasan ini. Yang penting kan hasilnya ya friends. Kalau misalnya hasil oke juga pasti nanti dilihat bagus-bagus aja gitu. Jujur ternyata kita butuh juga sih buat si lem ini. Terus nih gimana sih tim Poly? Oh iya, kalian yang lagi nonton ini sebelumnya pernah nggak ke Semarang? Atau mungkin di daerah-daerah dekat Semarang itu ternyata banyak ya eksplorasi menarik, karena kayak di Semarang itu culture-nya itu nggak cuma Jawa doang, tapi ternyata juga ada kemarin yang ngeliat namanya gereja Belendu, terus juga ada kayak pecinannya gitu. Nah pas kemarin kita datang ke sana itu pas banget kayak mau Ramadan gitu kan, jadinya dia ada pasar malam gitu. Nah lupa namanya apa. Oke, ini udah masuk ke memory cache. Oke, kita pakai pulpen yang hitam dulu ya, yang basic dulu lah ya. Mana ya butuh tulisan yang ada Semarang-Semarangnya deh. Apa kita buat aja sendiri? Nah ini jadi headline-nya. Ini headline, abis itu kayak memory cache collected on 12 Februari 2026. Jujur, kok nggak ada Lawang Sewu gitu-gitu ya? Apa itu sebenarnya terlalu wisatawan banget ya? Jadi berarti kayaknya ini tim kurasinya hotel ini kayak agak
ngasih sesuatu yang nggak terlalu mainstream, yang nggak terlalu wisatawan. Jadi dia ngasih yang kayak gini. Terus ini kita sempet malam ke Gedung Marba. Ini tuh bagus banget kok. Aku sempet hunting di sana ya, hunting foto di Gedung Marba ini. Maksudnya di sepanjang daerah kota lama ini, kota tuh apa? Kota lama ya, kota lama. Dan sempet lari juga, anjay, pelari kacer, lari di sana. Dan surprisingly vibe-nya tuh yang seru aja gitu, kayak kota lamanya tuh beda gitu. Nggak tahu ya apa ya, jelek lagi karena ini di Semarang, jadi beda sama kalau kita kayak ke kota tua yang ada di Jakarta gitu. Nggak tahu sih, adem banget sih dia di pagi hari ya. Di pagi hari dia adem, di pagi hari. Kalau misalnya siang nggak dulu izin. Kemana waktu kita ke Semarang, concernnya itu cuma satu, panas. Kayak panas banget. Semarang tuh sepanas itu. Mungkin Jakarta panas, tapi ya pasti kalau misalnya kita bilang Jakarta panas, orang-orang sana bakal kayak, apa tuh mah panasnya cuma nggak seberapa dibandingkan. Nggak tahu ya kenapa di panas di Semarang tuh bikin pala pusing gitu loh. Jadi waktu kita jalan-jalan tuh ngerasanya kayak, ya Allah, ini kenapa panas banget gitu. Sebenarnya kotanya enak gitu, cuma panasnya itu loh. Jadi kayak, ya Allah, ini haus sekali ya. Kita harus sering-sering minum gitu. Pas hunting di sana, ya biasa lah ya, Gen Z suka upload foto ke Instagram dan ada aja gitu orang yang bilang, ih itu di Thailand. Ih masa sih emang kayak se-Thailand itu gitu. Waktu kemarin kita ke sana, itu sempet tanya kayak ke drivernya mau makan, mau ke tempat makan ini gitu. Terus perhatian banget drivernya bilang kayak, bukan jangan sih, maksudnya kayak kenapa nggak ke makan ayam goreng Pak Supar aja, soalnya lebih sehat, lebih ada proteinnya. Karena yang kita mau makan itu mie gitu loh. Nah itu nggak jadi kita makan di sana. Terus akhirnya makan di si ayam goreng Pak Supar itu. Bentar, mikir layout dulu. Ini ditempel Susunan Kantor dan Gedung Marba. Kita mau nulis di atasnya deh. Berarti kita centang ya, kita mau kayak ini. Susunan Kantor. Centing. Terus abis itu biar nggak polos, kita mau storytelling di atasnya. Pakai pulpen warna hitam. Waduh, kok nggak ya cari pulpen yang bener-bener aja gitu loh. Kita ganti warna hijau. Loh, kok jadi medok? Karena kalau misalnya nulis jurnal tuh kita nggak mikir nggak sih, maksudnya kayak yang ada di otak aja gitu ditulis. Jadi tulisannya jelek, terus tulisannya juga jadi kayak acak-acakan gitu. Tapi for me itu yang bikin journaling itu jadi menarik gitu loh. Kayak tulisan-tulisan yang acak, tulisan random, terus juga tulisannya tuh nggak rapi, kayak emang intentionally untuk tulisannya bagus gitu. Nah, seperti ini ya friends, tadi yang aku bilang di awal kalau misalnya ini ada notes, ini juga ada kolom yang bisa diisi mungkin jadwal kamu yang akan kamu lakukan sebelum trip ya. Jadi sebelum trip itu ditulis dulu nih, misalnya hari apa. Kemarin itu aku hari Kamis tanggal berapa, terus tahun berapa, jamnya ngapain. Baru di sebelahnya kayak hari itu, di hari Kamis kita tuh ngapain aja. Kita ke Semarang, terus hari pertama itu kita ke Susunan Kantor dan juga Gedung Marba. Kita tuh ngapain aja di sini, ditulis nih ceritanya yang jadi yang keinget aja gitu di pikiran, yang core memorinya tuh apa gitu. Seperti itu. Ini sebenarnya nggak usah saklek juga sih, kayak kalian mau bikin kreasi kalian sendiri juga bisa. Ini contoh aja gitu ya friends. Kalau misalnya versi Arfan tuh kayak gini buatnya. Kan kalau misalnya orang tuh mungkin kayak, ih ngapain sih nyimpen ginian, ngapain sih nyimpen kayak gini, kayak itu kan sampah gitu. Tapi di tangan-tangan orang-orang yang menyukai junk journaling, ini adalah sesuatu yang berbeda gitu friends. Kenapa ya, kayak selain juga jurnal, mungkin bentuk memory keeping yang menarik itu adalah foto booth gitu. Jadi kayak biasanya kan foto booth ada frame-frame lucu ya, dan ada kayak daerah kota
kota khasnya tuh apa, atau misalnya tempat tertentu gitu yang khasnya tuh apa. Nah, itu tuh bisa jadi kayak, oh ya kita pernah foto di situ dan menggunakan frame ini gitu. Nah, itu bisa juga jadi salah satu bentuk memory keeping selain foto digital kali ya. Jadi bentuk arsipnya itu dari foto fisik seperti foto booth gitu. Oke, lanjut ke sini. Bentar, lupa. Hilang karena ini nggak enaknya kalau misalnya berantakan tuh. Halo ayam, di mana ya ayam? Nah, ini bisa soal si kertas tuh juga bisa dibikin konsep ala-ala kayak gini ya. Jadi tinggal disobek aja biar kelihatan teksturnya. Seperti tadi yang aku bilang, karena di Semarang itu agak panas, jadinya kita kasih hiasan di ini tulisan time to hydrate. Kita tambahin di bawahnya sini. Alias panas. Tawang Mangu, bukan Tawang Mangu. LW Awang Sewu Sampokong. Oke. Ini udah. Sebenarnya kalian bisa lebih kreatif lagi untuk memasukkan misalnya tiket keberangkatan kalian, terus juga tiket wisata itu juga bisa dimasukin ke dalam buku jurnal ini, karena biasanya itu dihasilkan dari kita liburan gitu. Cuma karena ini tempatnya terbatas, emang ukurannya compact, jadi kalian bisa maksimalin sesuatu yang mungkin benar-benar teringat dan jadi core memory kalian selama liburan gitu. Ini mungkin jadi opsi lain kalau misalnya kalian bingung, tapi ini notesnya penuh lagi tapi masih ada banyak mau nempelin. Ya nggak apa-apa, kalian bisa pakai si kolom ini untuk nempelin juga. Nggak ada aturan tertentu, nggak ada aturan khusus, aturan pakem yang dikhususkan untuk membuat jurnal di buku poli ini, karena semua bisa dilakukan sesuai dengan kreativitas kalian. Tara, ini dia sudah selesai untuk junk journaling menggunakan pocket journal dari Poly. Ini dia, kalian bisa coba sendiri ya friends di rumah. Ini mungkin salah satu contoh yang bisa kalian lakukan kalau misalnya kalian lagi liburan. Coba rate di komen dari 1 sampai 10 kira-kira hasilnya seperti apa. Ini sangat singkat sekali ya. Mungkin nextnya kita bisa coba lain dengan teman-teman Poly, kita journaling bareng-bareng. Jadi buku jurnal ini tuh bisa multifungsi, nggak harus untuk nulis jadwal kalian, tapi bisa digunakan untuk journaling apapun itu. Dan ini juga sangat beginner friendly ya. Jadi kalau misalnya teman-teman baru pertama kali journaling dan bingung nih mau pakai buku apa, buku pocket journal dari Poly ini bisa jadi opsi pilihan pertama yang bisa dilakukan, yang bisa dibeli untuk memulai habit journaling kalian. Jadi, untuk buku pocket journal Poly ini bisa kalian beli di offline store Poly maupun online store Poly. Untuk offline store Poly itu ada di Kemang 10 lantai 1, atau bisa beli di online juga, ada di e-commerce kesayangan kalian. Silakan dicari. Oke, kalau gitu aku Arvan dari Poly. Have a awesome days everyone. Bye bye. See you.